Kalau lo beneran pengen berubah di 2025 dan gak cuma ngomong doang, dengerin video ini sampai habis. Pertama, kalau lo ngerasa iri sama pencapaian teman-teman lo yang di-share setiap akhir tahun, sementara lo ngerasa hidup lo gak ada pencapaiannya, coba lo inget-inget lagi apakah selama ini lo tuh cuma menuliskan goals atau tujuan yang pengen lo kejar, tapi lo nggak menuliskan aksi apa yang harus lo lakuin. Karena menurut gue, segambreng resolusi yang lo buat itu nggak akan ada artinya kalau lo nggak bikin to-do list apa yang harus lo lakuin untuk sampai ke sana. Ibaratnya to-do list itu adalah anak tangga yang harus lo lewatin untuk sampai ke sana. Jadi sebelum lo iri, coba lo inget-inget lagi, apakah waktu, energi, dan emosi yang lo korbankan dan investasikan itu sebanyak yang teman-teman lo investasikan, makanya pencapaian dia tuh cemerlang. Kedua, lo tuh bukan gak punya waktu, tapi time management lo aja yang jelek. Karena kita semua itu sama-sama punya 24 jam dalam sehari. Gak ada orang yang waktunya tuh lebih daripada 24 jam, you know? Jadi kalau lo ngerasa, gue gak punya waktu buat olahraga, gue gak punya waktu untuk upgrade skill, gue gak punya waktu untuk networking, coba lo lihat, apakah selama ini kerjaan lo tuh cuma pulang kantor, terus rebahan, scrolling, ketiduran, besok paginya bangun kesiangan. Sementara ada orang-orang yang pulang kerja itu dia masih belajar skill baru, dapat project, punya side hustle, freelance. Gak ada orang sukses yang kerjaannya tuh cuma rebahan, drakoran, dan scrolling sosial media. Mereka itu tahu bahwa entertainment itu porsinya harus lebih sedikit daripada hal-hal yang menunjang produktivitas mereka. Karena mereka sadar produktivitas yang mereka bangun dari langkah-langkah kecil yang disiplin, itu hasilnya akan terlihat nyata di depan. Dan nanti ketika hasilnya udah kelihatan, lo akan bisa lebih santai dan fleksibel kok. Gue pernah baca satu buku yang intinya bilang, lo tuh nggak bisa work smart kalau lo nggak work hard dulu gitu. Karena gimana caranya lo tahu jalan pintas supaya kerjaan lo lebih efektif dan efisien kalau misalnya lo nggak bekerja keras. There is no other instant way to success. Semua orang itu belajar melawan rasa nyamannya mereka. Gue pribadi saat ini gue punya full time job, gue juga content creator, kebetulan juga gue baru selesai kuliah double degree gue, dan sekarang juga gue lagi bangun agensi kreatif gue sendiri. Selain itu gue juga digital marketing di salah satu majalah digital. Gimana cara gue membagi waktu? Komen di bawah kalau misalnya lo mau tahu. Hal ketiga, berhenti fokus sama hal-hal yang impact-nya itu bukan jangka panjang. Gue paham manusia itu adalah makhluk yang sangat emosional, ketimbang rasionalnya manusia itu memang lebih banyak menggunakan emosionalnya untuk mengambil sebuah keputusan, tapi bukan berarti lo harus berlarut dan kalah sama emosi lo sendiri. Yes, kadang lo nggak mood, kadang lo dikecewain sama keadaan, kadang semua realita itu nggak berjalan sesuai ekspektasi lo, kadang hasil itu mengkhianati prosesnya, yes, kadang ada hal-hal yang menghambat progres lo, tapi itu di luar kuasa lo. Tapi sampai kapan lo mau berlarut-larut sama emosi itu dan berakhir gak ngelakuin apa-apa? Contoh lo baru putus sama pacar lo, tapi apakah hidup akan berakhir? Apakah dunia peduli kalau lo lagi putus sama pacar lo sedih, lo gak mau kerja, lo gak mood kerja, dan lo gak pengen ngapa-ngapain? No one's care. Ambil waktu sedih lo, tapi kasih deadline. Lo mesti tahu prioritas lo. Sedih lo itu, jangan biarin dia yang ngontrol diri lo gitu loh, tapi lo yang ngontrol dia. Lo tahu kapan lo harus melepaskan emosi lo, tapi lo tahu kapan lo harus bangkit lagi. Coba komen di bawah kalian mau tips apa lagi dari gue.